silakan. Ya, ya baik. Terima kasih. Selamat sore. Bicara tentang tantangan perawat, terutama di daerah, seperti kami, saya Domi dari NTT. Nah, di sini, halo? Ya, nah Silakan. di sini, ya di kita di daerah ini sangat terbatas APD-nya. Nah, terus akses transportasi juga terbatas. Kami di daerah terpencil, Pak, di salah satu kabupaten. Nah, bagaimana agar APD itu bisa tersalurkan dengan baik? Nah, sehingga teman-teman yang bertugas di rumah sakit itu mereka juga tidak tertular penyakit seperti corona. Memang di kabupaten kami sampai dengan saat ini belum ada pasien corona, Pak. Tetapi perlu kewaspadaan. Oke, sehingga bisa dipahami, Pak. Jadi ada lagi? Jadi ini menarik, ya, memang belum ada penyakitnya, tapi harus siap-siap, Pak ya. Oke. Ada ya, lagi? tapi rumah sakit yang rujukan itu hanya 2 di Pulau Sumba. Tetapi teman-teman walaupun sudah dibekali tapi masih sangat terbatas, terutama APD-nya. Oke, ya kita tangkap, Pak ya. Kita catat dulu ya. Terima kasih. Terima kasih, ya, baik, Pak Domianus. Berikutnya karena banyak nih, kita harus cepat nih. Pak Ede Surya Darmawan, silahkan, Pak Ede dari Yakmi nih, Pak. Ya, silakan. Terima kasih, Prof. Coco, Bapak Ibu semua. Persoalan kesiapan tenaga kesehatan memang akan selaras dengan tantangan yang dihadapi. Tadi Pak Dominus bicara tentang APD. Nah, yang kita khawatirkan adalah sebenarnya influx ini tidak dipersiapkan dengan baik gitu ya. Ada surge, atau istilah yang Prof. Laksono selalu sampaikan adalah surge yang meningkat, tapi pertama skill dari teman-teman tidak segera di-upgrade gitu ya. Yang kedua adalah itu tadi APD ya, ternyata APD ini jadi isu di mana-mana dan itu harus segera selesai. Nah, dengan permodelan yang sebenarnya kan sekarang ini meningkat. Kalau kita masih bermain di soft gitu ya, perhitungan yang disampaikan kemarin di BNPB kan akan ada 1,750 ya yang terkena dan kemungkinan meninggal 125 ribuan. Nah, ini barangkali memang kita mesti mendesak pemerintah supaya lebih cepat gitu ya di dalam mendistribusikan APD. Saya tidak ingin lagi melihat teman-teman perawat, dokter dan semua yang bekerja di pelayanan kesehatan yang melayani itu terkena COVID. Justru sekarang malah kita harus mempersepsikan bahwa diri kita ini seolah-olah sudah terkena sehingga jangan sampai menularkan. Karena itu juga barangkali harus ada perubahan polisi yang dipercepat supaya tidak kemudian makin tidak terkendali gitu, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak Edi ya. Nanti Pak Pri akan merespon ya untuk jawabannya. Ibu Amelia Oviani, silakan. Ibu Amelia. Oh, di mute sana ya. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Ya, saya Amelia, Prof. dari Jakarta. Kebetulan saya mau menanyakan tentang yang berhubungan dengan dokter gigi. Karena sekarang ini yang jadi masalah di tempat kami adalah di wilayah kerja kami adalah untuk pasien gigi biasanya mereka tidak puas hanya dengan dilihat saja gitu. Biasanya mereka ingin untuk pasiennya memeriksa atau hanya sekedar menyuruh duduk untuk di kursi atau di dental chair. Sekarang masalahnya dengan APD kita yang tidak lengkap. Tadi kan Dokter Hanato Seno sudah bilang emergency. Nah, saya mau minta lebih spesifik lagi untuk emergency seperti apa, Dok? Lebih spesifik lagi karena kadang-kadang emergency versi dokter berbeda dengan emergency versi pasien, apalagi untuk pasien gigi gitu loh. Jadi untuk kita mungkin masih bisa kita tunda dulu dengan pemberian obat-obatan. Buat mereka itu udah emergency sekali, kenapa mereka tidak diperiksa gitu. Sedangkan untuk APD yang tidak lengkap kan memang kita tidak bisa hanya sekedar memeriksa saja gitu loh, Dok. Itu sih untuk untuk kendala kita saat ini. Terima kasih, Prof.
Ya, terima kasih. Jadi ini mungkin akan saya hold dulu ya. Kami langsung ke Pak Hananto. Nanti yang APD nanti Pak Pri mungkin bisa dijawabkan ya. Oke, silakan Pak Hananto bisa dibuka. Pak Hananto, ini ada pertanyaan dari Bu Amelia mengenai emergency tusuk gigi nih. Silakan. Masih di mute. Tolong diklik, Pak. Halo, Halo, Pak Rob. Hananto. Ya, Rob. Silakan. Ya, Rob. Ya, Rob. Dengar, Rob. Ya, Rob. Ya. Halo. Halo, Dr. Amelia Apiani. Selamat sore, Dok. Ya, selamat sore, Dr. Seno. Betul sekali, Dok. Memang teman-teman kita se-Indonesia itu masih praktek, masih masih banyak juga yang apa itu, karena ini kan kebutuhan kehidupan sehari-hari pada kita ya. Nah, tapi Iya, kita betul, Dok. selalu menghimbau bahwa tolong jangan sampai kita itu tertular, Pak Dokter, tertular oleh COVID-19 ini. Oleh karena kita sudah membuat regulasi PDGI bahwa kasus emergensi itu adalah sakit gigi karena karies atau pulpitis. Itu bisa ditangani di tempat praktek, Dok, tetapi menggunakan APD. Kemudian ada perdarahan tidak bisa berhenti misalnya. Nah, misalnya gigi trauma atau jatuh sendiri atau lepas sehingga perdarahan. Mungkin adanya akibat trauma yang lain, maksud patah gigi atau krek gigi, nah itu bisa ditangani pada saat itu karena kita emergensi. Kemudian ada pembengkakan atau peradangan gusi yang menyebabkan mungkin sakit yang luar biasa, kadang-kadang juga menyebabkan gangguan pernapasan dan lain-lain, itu juga harus ditangani, Dok. Bukan hanya sekedar diberi obat, tapi juga diberikan terapi secara secukupnya di tempat yang ada peradangan tersebut. Kemudian ada gingivitis akut, ada peradangan akut, misalnya ada karang gigi yang menusuk ke gusi, nah itu menyebabkan akut. Nah itu bisa ditangani atau ditangani secara sederhana, tetapi tidak dilakukan suatu intervensi dalam, misalnya satu pencabutan gigi bisa ditunda dulu. Nah, kemudian masih banyak lagi yang bisa dilakukan oleh emergensi ini, oleh dokter gigi. Tetapi bagaimanapun, para dokter gigi tetap harus menyelamatkan diri dari kasus COVID ini, Dok. Tidak bisa kita menolong, tapi kita menjadi terjerumus di dalam suatu wabah ini. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Tetap bagaimanapun kita membuat modifikasi APD yang minimal ada sarung tangan, tutup kepala, kacamata yang menutup muka, kemudian pakai masker dan pakai baju yang dimodifikasi sendirilah katanya, atau penutup baju kita atau badan kita sehingga kita tidak tertular manakala pasien tersebut kita tidak tahu apakah itu sebagai pembawa care atau hidden carrier atau sudah membawa COVID, tidak tahu. Oleh karena itu tetap kita ada, Dok. Nah, kewaspadaan ini tetap dijalankan, bukan kita menjadi menolong, tapi nantinya kita akan terkena sendiri. Ini banyak kasus yang sudah terjadi sedemikian, jangan sampai terjadi dokter gigi terkena lagi, tambah lagi. Itu Dok, bisa saya jawab, Dok. Satu lagi, Dok. Memang kita APD kita itu sedang ada teman-teman kita dari PDGI itu sedang membuat nama APD. Nah, ini sedang membuat modifikasi, mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi ada APD yang kita bisa disebutkan para dokter, terutama dari paling depan. Itu, Dok. Mudah-mudahan, Dok. Iya, mudah-mudahan, Dok. Makasih, Dok Seno. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jadi Pak Hananto dan Pak Amelia ya, kayaknya memang kita perlu ada forum khusus untuk dokter gigi nih ya. Iya, betul, Bro. Setuju sekali, Bro. Setuju, Prof. Saya minta untuk mensupport ya. Iya, oke. Makasih. Ya, kita langsung dulu ya. Ibu Angela Muhammad Amni Maliki, silakan. Ibu Angela. Halo. Ya, silakan. Ya, selamat siang, Dr. Seno. Ya, Dok, ini selamat siang. Ya, kebetulan saya ini dari bekerja di puskesmas. Nah, kami kan juga dalam hal selama during COVID-19 ini kita melakukan screening ya, Dok ya. Jadi untuk pasien-pasien yang dengan BAPIPA, batuk pilek panas, biasanya kita sudah screening di bawah duluan untuk yang mau ke gigi. Nah, kadang-kadang kan pasien gigi itu juga yang mempunyai keluhan gigi, tapi mereka punya sakit BAPIPA juga. Biasanya kita sudah screening di bawah. Nah, kemudian pada saat teknisnya di ruangan, biasanya kita anamnesa. Nah, tapi anamnesanya kita tidak dudukan di dental chair, Dok. Karena kami tidak mempunyai APD yang lengkap. Nah, karena tadi dokter mengatakan kita harus mempunyai APD yang lengkap, apakah pada saat saya menganamnesa itu harus APD yang lengkap
kalau tidak duduk di dental chair, atau cukup APD yang standar, tapi tidak duduk gitu dok. Jadi itu aman nggak dok? Kalau seandainya kita menganamnesa, saya kasih jarak sekitar 1 meter. Memang pasien tidak kita dudukkan. Itu dok pertanyaan saya. Betul dok. Prof. Laksono boleh saja Prof. Oke. Prof. Laksono bisa jawab Prof. Halo Prof. Ya silakan. Dokter Angela, ya memang ada ketentuan bahwa setiap kita membuka mulut pasien, apalagi yang sudah terpapar, itu wajib membuatkan masker N95. Itu kewajiban memang. Nah, itu kewajiban, itu tertatur demikian. Nah, tapi kita bisa menduga kita pakai masker bedah dengan tutup mata, tutup muka dengan kacamata yang saya menutup muka misalnya. Nah, itu sekarang sudah mulai banyak. Nah, kalau hanya anamnesa, bagaimana anamnesa itu pasien harus tetap memakai masker, dok? Iya dok, pakai. Tapi anamnesa memakai masker dok. Jadi, maksudnya untuk jadi pasien harus pakai masker juga, dok? Jadi pasien harus pakai masker juga, dok? Pasiennya juga, dok? Oh iya, sudah dok, sudah. Oke. Nah, kemudian dokternya juga harus pakai masker, bisa kok sudah nanti membuka mulut harus pakai yang N95, dok, kalau bisa, dok. Tapi kalau tidak, maka pakai masker bedah, tapi kacamata untuk muka harus dipakai. Karena kita bagaimanapun kelihatan sebenarnya. Daripada kemungkinan penularan. Walaupun itu tidak duduk di dental chair ya dok. Seandainya dia hanya duduk di memang kalau bisa kalau kita 1 meter, dok. Jadi tempat saya dokternya tidak, terus itu ada jarak 1 meter nggak apa-apa. Iya, saya kasih jarak 1 meter dok. Oke, ada waktunya ya. Kita harus berdiri. Nanti gini Pak Ranto ya. Kita gini aja, Prof. Nanti kita bikin acara tersendiri untuk para PDG dan Protegi, Prof. Nanti mohon diatur aja Pak waktunya ya. Nanti kami siap. Ya. Dokter Angela mungkin belum bisa bicara, Prof. Oke. Ya, dok. Mungkin kita belum. Terima kasih Bu Karena waktunya. Ya. Oke, saya terakhir kepada Julvan kelas namanya Minnesota Nainggolan. Nah, ini pertanyaan terakhir sebelum nanti kita masuk ke Pak Pri ya. Silakan. Pak Julvan Gold-Class Minnesota. Masih di mute, silakan diklik. Tombol mikrofon yang masih merah. Bisa diklik. Belum. Kalau tidak, terakhir Bu. Halo. Sudah, Pak. Silakan, Pak. Oke. Prof, saya sebagai ahli ortodontis, saya mau menanyakan juga dengan kondisi sekarang ini, amankah kita melakukan tindakan kontrol? Oke, lagi ya. Ya. Pak Hananto, ini saya semua. Ya. Oke, silakan Pak. Ini terakhir ya. Nanti kita ke Pak Pri. Pak Hananto, silakan. Pak Hananto. Siap, Prof. Ya, silakan. Tadi pertanyaan mengenai apakah bisa untuk tindakan kontrol, Pak nih. Maaf, Pak Hananto masih ke mute untuk mikrofonnya. Terima kasih. Ya sudah dengar, sudah. Sudah, Pak, silakan. Kepencet lagi. Mohon maaf Pak Hananto. Ya, sudah Pak, silakan. Ya. Jadi kalau kontrol itu kan misalnya sebulan sekali atau bisa ditunda lah. Itu kan sifatnya elektif. Daripada kita tertular, kecuali kalau kita menggunakan APD yang lengkap, yang kemungkinan besar kita menghalangi adanya suatu penularan, tidak masalah sih. Yang penting bahwa para dokter kita ini menggunakan APD. Itu nomor 1. Karena lebih baik kita melindungi diri daripada kita terkena COVID-19 ini. Kalau sudah terkena, penularan itu akan luar biasa dan akan mengurangi jumlah dokter gigi juga. Apalagi ortodontis baru sedikit. Oleh karena itu kita jangan sampai teman kita dokter gigi kita ini terkena COVID-19 ini.
Cara menjaganya ya kita kalau tidak perlu sekali, tidak emergensi, tolong tunda dulu. Yang kedua, kalau memang harus emergensi maka gunakan APD yang lengkap sehingga kita semuanya bisa terjamin tidak tertularnya COVID-19 ini, Dok. Nah, untuk sementara untuk kontrol memang ya kalau bisa ditunda. Saya yakin mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi COVID-19 akan menurun atau mereda. Kalau semuanya komitmen kepada untuk mengatasi COVID, semua komitmen tentunya akan segera menurun. Ya kalau memang terpakai sekali misalnya ada ortodonsi kawatnya menusuk gusi ya memang harus, Dok. Karena kawatnya memanjang termasuk gusi ya, harus dipotong ya dengan cepat, jangan terlalu lama komunikasi dengan pasien. Ini aja, Dok. Ya, siap, Dok. Ya, Pak. Ya. Saya kan begini, bagi tempat bertanya, mohon itu ada fasilitas chat di sini ya, juga yang melalui live streaming. Itu silakan Anda tuliskan chat di sini ya, pertanyaan-pertanyaan nanti dikomunikasi dan nanti akan diarahkan selanjutnya untuk dijawab secara tertulis ataupun nanti untuk jadi topik untuk webinar di masa mendatang.